Micin, yang disebut juga sebagai vetsin atau MSG atau monosodium glutamat, memiliki daya pikat yang tak diragukan lagi untuk melezatkan makanan. Penyedap makanan andalan ini memang bisa membuat ketagihan. Kenapa ya makanan yang mengandung micin seperti mie instan, bakso, keripik kentang, frozen food, seblak, makaroni, lidi sangat digemari masyarakat Indonesia? Rasa umami, itulah kuncinya. Jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, artinya rasa gurih. MSG tidak hanya memberikan rasa gurih, tapi juga memperkuat rasa gurih alami dalam makanan. Saat pertama kali diproduksi, MSG dinamai Ajinomoto, yang artinya esensi sebuah rasa. Rasa umami kini dianggap sebagai rasa dasar kelima setelah manis, asam, asin, dan pahit. MSG atau yang kita sering sebut sebagai micin merupakan salah satu kelompok flavor enhancer atau penguat rasa yang biasa dibubuhkan pada makanan untuk memperkuat atau meningkatkan rasa asli dari makanan. Monosodium glutamat adalah bentuk garam dari asam glutamat yang kehilangan molekul H+-nya dan digantikan dengan Na+. Molekul garam ini digunakan untuk menstabilkan komponen glutamat. Glutamat yang terkandung dalam asam amino berperan sebagai pemberi rasa gurih atau umami. MSG pertama kali ditemukan oleh seorang profesor bernama Kikunei Ikada di Jepang pada tahun 1907. Ia berhasil mengisolasi asam glutamat dari air bekas rebusan kombu. Hingga akhirnya, pada 25 Juli 1908, dikeluarkan paten pembuatan bumbu glutamat dan disepakatilah hari tersebut sebagai Hari Bumbu Umami. Kemudian, pada tahun 1909, MSG berhasil diproduksi secara industri dan komersial di masyarakat dengan bahan baku gluten gandum. Gimana sih cara membuat MSG yang sering kita sebut sebagai micin ini? Bahan baku utama MSG adalah hasil samping pembuatan gula bit atau molase gula tebu dan gluten. Nah, dalam produksi MSG ternyata dilakukan proses fermentasi dengan menggunakan bakteri tertentu. Pembuatan MSG diawali dengan pengumpulan bahan dasar. Sebelum melakukan fermentasi, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah inokulasi bakteri untuk memperbanyak jumlah sel mikroba. Pada inokulasi, biasanya digunakan sumber karbon berupa pati atau molase dengan sumber nitrogen berupa garam amonium, urea, dan lain-lain. Setelah didapatkan jumlah mikroba yang cukup, proses dapat dilanjutkan dengan fermentasi. Bakteri yang telah tumbuh selama berhari-hari dipindahkan ke media cair. Kemudian, bakteri dalam media cair dipindahkan ke tangki produksi asam glutamat. Selanjutnya, asam glutamat ditambahkan dengan alkali atau natrium karbonat yang kemudian berubah menjadi natrium glutamat atau biasa disebut dengan monosodium glutamat. MSG yang dihasilkan masih berbentuk cairan dan berwarna keruh, sehingga diperlukan proses dekolorisasi atau penghilangan warna dengan arang aktif. Setelah warna MSG menjadi jernih, proses selanjutnya adalah kristalisasi dan pengeringan. Pembuatan MSG melibatkan mikroorganisme yang beragam. Salah satunya adalah Micrococcus glutamicus. Mikroorganisme ini dapat menghasilkan asam glutamat dari medium yang mengandung glukosa dan amonia. Selain itu, juga terdapat mikroorganisme lain, seperti strain-strain tertentu dari Brevibacterium, Microbacterium, dan sebagainya. Selanjutnya, mengonsumsi MSG dalam makanan itu sebenarnya ada manfaatnya nggak sih buat tubuh kita? Ternyata, konsumsi MSG memiliki beberapa manfaat untuk tubuh kita loh. 1. Mengurangi konsumsi garam.
kandungan natrium pada MSG sangatlah kecil jika dibandingkan dengan garam, di mana jumlah unsur natrium pada MSG hanyalah 13,6%, sedangkan jumlah unsur natrium pada garam mencapai 43,4%. 2. Meningkatkan produksi asam lambung. Micin atau MSG terbukti dapat meningkatkan produksi cairan lambung, yang artinya micin dapat mengurangi risiko gastritis atrofik. Selain manfaat yang berguna bagi tubuh, ternyata micin atau MSG ini memiliki manfaat lainnya loh. Check this out. 1. Menyuburkan tanaman. MSG itu dapat membuat tanaman lebih tahan penyakit, merangsang pertumbuhan tanaman, dan juga mempercepat pembungaan pada tumbuhan. 2. Mengurangi penggunaan pupuk. Dengan menyiram tanaman menggunakan air micin, berarti kita sudah bisa mengurangi penggunaan pupuk yang biasa digunakan untuk menyuburkan tanaman. 3. Meningkatkan kandungan air pada tanaman. MSG dapat meningkatkan kandungan air di dalam tanaman. Pasalnya, MSG alias micin ini dapat mencegah tanaman kekurangan air. Hal tersebut disebabkan karena adanya senyawa natrium yang terkandung di dalam micin. Apa aja sih mitos seputar MSG? Selama ini, orang menilai kalau terlalu banyak mengonsumsi vetsin atau micin akan menyebabkan kebodohan. Padahal, itu hanyalah mitos belaka. MSG atau vetsin tidak akan membuatmu bodoh. Vetsin akan aman jika digunakan dengan takaran yang sudah ditentukan. Mitos lainnya, vetsin atau MSG ini bisa menyebabkan kanker. Faktanya, mengonsumsi vetsin tidak ada hubungannya dengan risiko kanker. Sebenarnya, MSG itu berbahaya gak sih? Penelitian membuktikan konsumsi MSG dalam jumlah besar dapat meningkatkan kadar darah sebesar 556%. Selain itu, riset tahun 2011 yang diterbitkan dalam Journal of Clinical Nutrition juga menemukan bahwa individu yang mengonsumsi MSG dalam jumlah tinggi lebih rentan terhadap obesitas. Dalam riset tersebut, disebutkan bahwa batas aman untuk konsumsi MSG adalah maksimal 0,4 gram per hari. Well, mengonsumsi makanan apapun memang harus bijak. Dengan jumlah yang wajar, tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi saat mengonsumsi MSG, karena segala sesuatu yang berlebihan pasti tidak baik. Nah, setelah teman-teman tahu seluk-beluk dari MSG, masih suka micin kan ya? Semoga food trivia kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di food trivia selanjutnya.